Selamat datang kembali di Wavecast. Kali ini kita bersama seseorang Eko ya yang menebak. Yang ditunggu-tunggu ya? Iya, kemarin tuh prediksinya betul sekali ternyata. Bisa begitu ya? Dar gitu ya? Lu biasanya nggak pernah benar kan prediksi? Sengaja. Lebih seru. Iya, sudah hadir kembali Ben Kasyafani. Glory. Luar biasa nih. Bagaimana Cakep ya? tingkat kekesalan Mas Ben ketika melihat United tuh harusnya bisa nambah gol ya? Harus bisa nambah gol, tiba-tiba Casemiro kartu merah. Itu gila. Anjing. Amat gak oper-oper. Gue suka banget. Ini namanya menunjukkan manusia pada umumnya. Gak pernah puas kita ya. Bagus. Emang harus itu. Iya, Standarnya terlalu tinggi kemarin. Iya. Karena babak pertama cukup greget dengan kita unggul ini ya. Unggul jumlah pemain, ya. possession juga unggul. Tapi babak kedua ketika sama-sama bermain dengan 10 orang ternyata deg-degan juga ya. Sempat kebobolan juga. Ternyata Mas Ben sistemnya Amorim ngelawan kalau lawan. Kalau gue lihat ya. ini game plan sih. Cuman kalau kita tarik mundur lagi, kayaknya kemarin kita ngobrol juga terakhir minggu lalu, semuanya nggak punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Bahkan si Mr. Baper, siapa? Tama kan udah baper banget. Dia udah pesimis banget. Gue sama Dita, lo kayaknya juga masih bingung bersikap kan. Tapi gue yakin banget ngelihat pertandingan hasilnya lu deh. Skornya surprise dong lo. Apa enggak? Apa as expected? Sebenarnya kalau kita bisa unggul jumlah pemain, mungkin bisa juga unggul jumlah gol. Lebih lagi. Betul. Tapi kalau misalnya ngomong soal menang, Mas, menurut gua, Tapi jangan bias. iya, gua nggak bias. Gua mencoba untuk jadi tidak fans MU lah sekarang. Gua ngerasa adalah menang lawan Chelsea tuh ya bonus aja. Harusnya bisa. Gila. Yang penting lu mainnya rapi dulu. Karena gue sekarang setiap nonton Manchester United, Mas, gue tuh lebih kayak, lu mainnya rapi dulu deh. Iya. Amorim bilang, Amorim saklek dengan Enjoy nonton itu kan. saklek dengan si formasinya meskipun kemarin ngeliat, kok Bruno Fernandes lagi nih. Yang jadi vokal poinnya. Iya, sama Casemiro kan. Iya. Oh, betul untuk holding. Oh, holding kayak, kok lu nggak belajar dari yang sebelum-sebelumnya? Even ketika kita ngelihat setelah sama-sama 10 pemain pun akhirnya berantakan juga. Sesko ditarik terus kita main tanpa striker. Ujung-ujungnya kelabakan di babak kedua gitu. Jadi kalau menurut gue pribadi menang tuh bonus. Tapi cara mainnya dulu yang enak dulu aja gitu sih. Gue sih kalau kita ngomongin satu fokus ngomongin satu fokus pertandingan kemarin berkaca sama pada saat memulai pertandingan dengan kondisi gue sih kemarin di posisi gue bilang sama mereka, gue pertama kalinya setelah berapa tahun gue nggak punya jawaban nih kenapa nih. Ngomong gitu. Iya. Karena menurut gue gila gue nih dark day nih. Ngatur semua. Iya dong. Hah? Iya dong. City lu dibantai sama rival dan dia dibantai di derby. Lo pakai pelatih yang udah disukain banget. Lo tahu nih identitas mulai kelihatan. Lo udah belanja 2 pemain Premier League ready. 1 striker yang mungkin di bawahnya ya hot property lah sekarang di Europe. Lo masih nggak work juga. Betul. Nah, cuman ngeliat pertandingan kemarin, gue lebih berkaca game plan. Satu, yang kemarin menurut gue kita lupa untuk ngebahas, Amorim itu selalu punya game plan yang kita bisa lihat tuh apa? Apapun itu, tapi kadang-kadang suka gagal. Let's say kayak kemarin waktu ngomongin lawan Chelsea, dia memulai, gue nonton podcast waktu kemarin Dita bilang, bener dia bilang, depan gas aja udah dulu. Iya, nah menurut gue kalau orang fokusnya ke kartu merahnya si Sanchez karena Mbeumo, itu impact dari game plan-nya Amorim. Dia ngegas di awal. Ya kalau gue kemarin ngomong, udah gue bingung aja. Iya. Jadi gue bahkan pada saat gue lupa gue malah kalau lo tadi fokusnya Bruno lo taruh di situ berarti sebagai barometer lo. Wah ini dia nggak belajar nih. Iya. Lo tadi di situ kan. Gue bahkan lupa tuh ada di itu. Jadi gue udah nggak peduli. Gimana game plan lo apa nih? Ternyata luckily berhasil. Nah dari situ gue ngeliat, oh ini orang tahu cuman game plan itu di setiap pertandingan sering fail. Nah, maksud gue inisiasinya dia untuk game plan itu kita bisa lihat di lapangan tuh kayak apa. Kalau gue lebih fokusnya ke situ, makanya hasilnya gue jujur kalau nonton enjoy, gue kurang enjoy nonton juga. Iya. Kita nggak bisa ngatur tempo itu di kita kan. Game plan-nya ada, terlihat juga dan akhirnya bentuk ketika Sanchez merah itu adalah bentuk eskalasi. Oh ini mainnya kayak gini terus nih akhirnya merah. Iya. Tapi kalau menurut lo, kenapa di luar kita ngomongin Chelsea lawan Chelsea, kenapa game plan itu tidak jalan? Apakah memang pemainnya yang tidak bisa mengeksekusi, terlalu sulit nih formasi, atau malah ada faktor lain? Satu kemarin gue sempat ngobrol juga sama Koko sama teman-teman. Untuk gaya maininnya Amorim, tapi ini gue ya.
ada satu spesifik gaya permainan yang dia selalu mainkan yang gue bilang kemarin, bola selalu taruh di depan. Di depan pemain karena dia mau transisi dari belakang terus habis itu kemarin transisi cepat dia. Mau cepat kan. Nah, untuk transisi cepat itu dia harus kayak passing. Nah, itu kayaknya gue nggak tahu. Kalau dulu gue baca di bukunya Pep, even dia kayak kenapa Xavi ini selalu tahu ini kita kayak jalan banget karena presisi passingnya itu 100% men. Dia harus taruh bola betul-betul exactly di situ supaya build up-nya jalan. Nah, itu dia yang bisa menurut gue Amorim mungkin dibutuh seperti itu. Tapi kapabilitas pemain berarti tidak bisa jadi atau semua yang pemain-pemain sekarang kita pahamin harus berubah semua untuk ini terlalu sulit, terlalu complicated untuk memainkan itu. Nah, masalahnya antara waktu atau pemainnya lu ganti. Itu dia menurut gue yang kita belum tahu nih. Kapabilitas pemain kok. Lo kalau melihat Amorim ketika musim lalu kita selalu mendengar narasi bahwa Amorim butuh waktu lah untuk bisa menerapkan formasi dan taktik atau mungkin ideologinya. Masuk di musim sekarang, no excuse harusnya. Pemain digaji bayar mahal, mereka juga ya labelnya pemain bola profesional, tapi kok ternyata ketika contoh deh kok kita ngelihat kemarin Arsenal City gitu. Itu enak banget ngelihatnya. Dua-duanya greget ya. Maksudnya itu enak gitu. Highlight panjangnya sih. Itu tapi kalau kita nonton MU itu kok anjing capek gitu. Menurut lu kenapa kok? Kalau soal menurut gue ya, sebetulnya kalau ngomong soal tadi Mas Ben ngomong patennya ada, taktiknya ada, emang bener ada. Cuma seringkali kesempatan yang United dapat itu nggak bisa dikonversi jadi gol. Nah, kenapa bisa begitu? Karena XG-nya MU paling tinggi sekarang, 9,7. Ya kan? Tapi apalah data seandainya tidak dikonversi menjadi suatu gol gitu. Sekarang gini. Kemarin peringkat 1, peringkat 1. Balik lagi ke mental. Lu nendang 10 kali. 10 yang nggak gol, lu pusing sih. Iya kan? Dan itu satu faktor. Ditambah dengan dulu kita punya kiper Onana. Yang sekali tendang gol. Bahkan mungkin sekali tendang bisa kebobolan 2 mungkin tuh Onana ya. Itu menurut gue juga menurunkan mental. Jadi memang secara keseluruhan kalau dibilang pemainnya yang nggak oke, menurut gue harusnya nggak semudah itu juga sih bilang pemain oke apa enggak gitu loh. Makanya sebenarnya tadi gue bilang gue nggak tahu yang mana nih antara dua. Jadi bukan gue statement sebenarnya emang ini mainnya nggak cocok. Gue belum bisa judgement itu. Kalau zamannya Ten Hag dengan Anthony segala macem, gue bete sih ngeliat pemainnya goblok semua gitu. Anjing nggak bisa main bola apa gitu kan. Sekarang tuh ya masih ada, cuma ya lo bener menurut gue. Kayak gini, kemarin waktu lawan Chelsea, gue waktu sebelum kartu merah, wah bisa nih nyerang terus gitu-gitu. Itu yang sering dilakukan United. Tapi ada kalanya di mana lu nggak bisa 90 menit main begitu. Dan di saat 90 menit nggak main begitu, nggak konsisten, lu kebobolan. Nah itu yang bikin MU gitu-gitu aja gitu loh. Mungkin lu bilang bener tadi nyambung ke jawaban yang game plan sama yang tadi dibilang sama si Koko. Setelah itu dia tahu nggak berhasil, lu nggak bisa fleksibel untuk memainkan gaya bermain yang lain itu kan? Iya itu mungkin. Dan kemarin sebetulnya dengan lawan 10 orang, seharusnya United bisa nambah 2 atau 3 gol. Oh iya sih. Ada Sesko 2-0. Itu nggak dioper Mbumo dan lebih parah lagi waktu Amat. Kalau lu ingat Mas Ben di kiri, itu ada Sesko benar-benar tinggal dioper, tapi dia lebih milih untuk crossing ke kanannya. Amat pun juga kayak pengen banget salto gitu kan. 2 kali itu aneh sih. Iya. Gitu kan. Ngapain kocak. Itu padahal itu kalau gue nonton lagi deh, kalau dia sempat kontrol dulu nendang biasa, itu bisa jadi gol. Iya, Amat itu. Yang kemarin juga, yang lawan City, kan jauh jarak sama center back-nya mungkin 1,5 meter, 2 meter kali. Cuma kalau gini deh Mas, dan kalau kita ngomongin soal, orang tuh nanya, sebenarnya di United tuh kenapa ya? Ada masalah apa? Gue tuh selalu mengulang-ulang narasi gue mengatakan soal mentalitas. Mentalitas itu pemain sepertinya mereka belum bisa firm. Mereka pakai baju MU masuk lapangan tuh, gue fighting spiritnya tuh harus ada. Tapi itu yang ternyata goyah gitu. Contoh, ketika kemarin kita ngeliat lah Amad Diallo. Kita juga udah sempat bahas di podcast kemarin. Mungkin ntar Mas Ben juga ada tanggapan boleh. Amad Diallo tuh, ngapus semua postingannya di Instagram. Itu mungkin buat sebagian orang, apa sih kok kayak gitu? Nggak penting. Tapi menurut gue, ada faktor X lain yang ngebuat pemain ngerasa, gue nggak kuat secara mental. Gue nggak, kalau kita compare deh Lamine Yamal dia dengan banyak tanda kutip kontroversinya sekarang di luar lapangan lumayan perform. Koreksi gue kalau gue salah. Perform banget sih kalau Lamine Yamal. Iya maksudnya lu ngomongin lihat lapangan gitu. Lapangan aja. Cuma sekarang di United kita coba ngambil case-nya Amad Diallo
he wants to prove himself. Iya. Dengan dia nyoba salto, dia apa segala macam, dia coba megang bola tapi enggak kelihatan gitu. Jadi individualistis. Sedangkan lu butuh satu tim itu ya bermain kolektif. Yang ya benar tadi kita bahas soal Sesko ada dua momen di mana dia bisa harus dipasing. Kalau kita ngomongin Bumo dan Kunya, ya itu Premier League proven. Cuman ketika mereka harus bermain sebagai kolektif sebagai tim nih, ini jadi sesuatu yang gue tanda tanya besar. Apalagi kalau sekarang Amorim, gue nggak tahu ya dia apakah tipenya kayak Ten Hag atau enggak. Karena yang gue dapat nih Mas, pas Ten Hag itu gue udah ngobrol sama beberapa akamsi di Manchester. Ten Hag itu adalah pelatih yang paling tanda kutip dangak banget dibandingkan pelatih-pelatih lain setelah Sir Alex Ferguson. Dia tuh kayak socially. Iya, jadi tuh kayak dia angkuh lah. Iya. Nggak cuma dalam lapangan. Dan itu terbukti angkuh atau karakter? Itu yang jadi pertanyaan besar. Kalau dia ngambil dari Belanda. Iya, makanya itu dia maksudnya. Iya kan? Gue lari ke situ karena emang ada certain karakter nationality yang di normsnya mereka begitu something yang normal. Iya, kayak misalnya kita ngomongin ketika zaman-zaman Indonesia sama STY, STY ada konfront dari pemain untuk bisa bahas taktik. Katanya STY tidak bisa menerima itu. Padahal kalau di Belanda itu something yang normal. Hal biasa. Tapi kalau kita ngeliat sekarang berkaca dengan Erik ten Hag juga yang di Leverkusen dipecat setelah 2 pertandingan, ada beberapa keputusan decision making dia tuh yang salah. Jadi ini banyak sekali menurut gue faktor-faktor X yang akhirnya bentuk dari Manchester United tidak bisa segigit sefluid itu. Itu jadi gue ngerasa, kita balik soal Ruben Amorim dan para pemainnya. Amorim itu, nih gue punya taktik nih. Gue punya formula formasi, ayo mainin. Tapi pemain tuh kayak nggak believe. Enggak lagi. Gue iya. Atau gini, untuk pada saat pelatih take over satu tim yang ngalamin hancur banget, ya MU lah. MU lagi hancur-hancur kan tuh. Habis juara FA sih. Cuman bukan tolak ukur juga ini. Iya, sebenarnya sih gede loh itu. Gede. Tapi kita nggak peduli itu karena sepanjang musim mainnya hancur banget gitu kan. Dia warisin itu. Nah, dia punya kan dia bilang tuh gue mau jual bisnis model ini gitu kan dia bilang. Gue butuh nomor 1 identitas. Dia punya taktik yang selama ini mungkin mereka juga 70% 80% squad belum pernah mainin dengan back 3, dia jual. Gue yakin tapi dengan karakter dia kenapa gue suka kayaknya orang bisa nih jualan nih. Bisa easy to like kan. Mudah sekali Amorim tuh disukain kan. Iya. Baru abis itu pemain bisa ini mungkin locker room lu bisa pegang nih segala macam. Tapi begitu itu nggak works, pertanyaan itu baru muncul. Anjing itu parah banget. Gue nggak bisa. Kayak gue nggak percaya mulai jadi kayak delusional kan si Amorimnya. Nah mungkin itu yang terjadi sekarang mungkin nggak believe dengan sistemnya. Awalnya tapi habis itu mulai nggak kerja nih gitu. Nah di situ tugasnya pelatih untuk bikin lo percaya sama berhasil gitu, fake it till you make it. Fake it until you make it. Atau mungkin kita ngomongin soal bagaimana dengan perkataan mungkin itu yang coba gue garis bawahi guys ya. Kita nih sekarang sebagai fans hanya punya asumsi-asumsi. Ada yang terjadi di dalam si lokal yang tidak di blow up ke media. Tapi kalau kita ngeliat dari sisi di lapangan, dari gesture pemain, even gesture-nya Amorim, dia tuh ngerasa kayak anjing, gua tuh udah capek banget untuk tim ini sampai Amorim bilang, gua tuh di United tuh kadang gue pengen stay-nya lama sampai kayak gue pengen udah bubar aja, gue pengen dipecat aja tuh. Maksudnya tuh ngomong gitu. Dia sempat ngomong kayak gitu di pressconnya. Jadi itu maksud gue itu tersirat. Itu jadi anomali. Tersirat kan? Dan dia juga bilang gini, lu kalau misalnya pengen ganti secara sistem, bukan ganti sistemnya, ganti orang. Ganti orangnya. Iya, sistem ya. It means dia serah nih lu kalau gue mau dipecat sok gitu. Gue punya ini. Lu ketika Amorim diambil ketika Ten Hag lagi berantakan terus dia tengah musim di hire United, dia kan udah jualan, bener kata lo Mas. Dia udah, nih lo, ini blueprint gua, nyanyo. Lo pada mau nggak? Ya menurut gua dengan sekarang Ineos, ini sebenarnya partikelnya tuh jadi banyak, cabangnya tuh banyak, turunnya banyak banget nih. Ketika Ineos board itu ngambil Amorim, itu kenapa? Nggak mungkin mereka ngasal ngambil. Iya, nggak mungkin. Bukan orang bego lah. Maksudnya Ineos juga punya track record ketika dia itu Jim Ratcliffe ngerti bola. Iya. Itu ketika dia ngebangun yang olahraga kuda ya Yos ya. Iya. Udah di Inggris tuh akhirnya jadi gede. Itu juga udah jadi satu proving ground lah. Tapi ini another case nih. Ini
piringnya piring MU. Lu ketika gua akan panjangin banget, misal contohnya sekarang deh, Koh yang kemarin data soal salesnya MU. Iya, 666,5 juta. Di hari itu kan. Itu bayangin tim yang tidak bermain di kompetisi Eropa. Champions League nggak ada. Tapi bisa profit segede gitu. Itu profit salah satunya kan karena biaya-biaya United turun. Karena United banyak pemangkasan. Tapi gue rasa selain itu juga, kan ada 2 kategori tuh. Yang pertama, dia profit. Yang kedua, the lowest cost production. Iya itu, yang dia pecat-pecatin itu kan. Tapi di efisiensi, revenue emang naik. Betul, itu bisa jadi indikator. Tapi kalau kita ngomongin lagi soal, ini kenapa sih dalamnya MU? Maksud gua tuh masih tanya besar nih. Gua ngobrol sama beberapa orang di Manchester mengatakan bahwa this team itu tidak bisa bermain bola. Compare tuh zaman-zaman Sir Alex Ferguson. Kalau Dita bilang kayak Sir Alex Ferguson tuh nggak ninggalin legacy. Gue terakhir nonton Old Trafford kapan ya? 2019. Itu yang gue nonton di Chelsea Liverpool. Sebelumnya lagi kayaknya udah agak lebih lama, 2015, 2014. Sama Ibnu terakhir. Saat itu sih party kita. Iya. Gue musim masih Sir Alex berarti dong? Gue lupa. Kayaknya gue nonton MU terakhir sebenarnya tuh di Wembley waktu final Champions League. Kalah di bantai Barca 10-11. Sebelumnya gue nonton di Old Trafford terakhir. Kayaknya MU Madrid yang nani kartu merah. Oh itu 12-13. 12-13. Itu Ferguson. Itu kita kayak party sebelum mau masuk stadion. Suasana. Gue gak tahu, makanya gue udah lama gak nonton di sana. Sekarang kayak gitu masih. Bishop Blaze ada rame gitu. Tapi itulah yang ngebuat gue ngobrol sama beberapa orang-orang yang gue ketemu itu emang sudah tua gitu. Mereka bilang, pemain itu tidak bermain untuk lambang di dada lagi. Itu udah benar-benar mereka main hanya for the sake of gue dapet duit. Duitnya kebanyakan, tapi emang gak bisa sih. Lu begitu jadi pemain nih, kalau kita ngomongin, sorry nih gue potong dikit ya. Kenapa orang suka komen kan? Apa namanya? Gila lu pemain baru nggak proven lu kasih gaji 200.000 bla bla. Karena masuk MU beda. Lu kan dijual habis-habisan, lu sebagai agent juga main masuk MU nih. MU pasti akan MU akan full force jual lu kemana-mana. Semua yang biasa diambil sama dia. Dikomersilin banget lah. Pasti pemain sebenarnya pantas. Kobe Mainu juga minta gaji tinggi banget. Karena kegiatan lu banyak emang. Iya. Kalau lihat klub lu, Kobe Mainu sekarang walaupun sekarang nggak main, salah satu bisa dibilang udah jadi franchiser anak kampung situ. Iya. Akamsi kan? Iya. Akamsi, betul. Akamsi sekolahnya Manchester kan? Iya. Dari akademi. Jadi minta gaji gede lah. Gue juga Aldo dissenting. Ya udah gue kendai. Cuma masalah nggak performel, menurut gue satu hal yang berbeda. Emang kebetulan lagi jelek timnya. Dan connecting the dots dari itu semua adalah pemain muda dikasih gaji gede, dikasih fasilitas yang banyak kok. Exposure enak, gue hidup enak, gue mau main jelek katrok kayak Sancho itu juga, gue tetap digaji gede cok gitu. Dan itu yang ngerasa gue ngebuat sekarang sepak bola di era modern secara in general, lu tuh terserah deh, lu mau bandel di luar kayak apapun, but when it comes to di lapangan, lu tanggung jawab aja. Iya, profit aja kan, betul ya kan. Jalanin aja, itu yang gue ngerasa. Contoh kemarin Barcelona, Rashford telat latihan. Iya, sama Hansi Flick. Iya, Hansi Flick langsung nggak dimasukin squad. Nggak di starting line up. Besoknya? Iya, besoknya. Babak kedua main, tapi dia kasih assist. Kasih assist. Besoknya digolin. Enggak, sebelumnya digolin. Oh, tapi masuk starting line up ya? Masuk waktu lawan Newcastle dia main dari awal nih. Terus cetak 2 gol. Nah, terus yang waktu berikutnya lawan Getafe kemarin pas latihannya dia datang telat. Jadi masuknya di bench. Masuk di bench. Nah, terus baru masuk babak kedua dan dia assist juga. Silly banget ya telat latihan. Jadi kan pemain-pemain bola ini menurut gua beda mas zaman-zamannya. Ya nggak beda. Kita Beckham, Roy Keane segala macam. Even Beckham pun udah jadi salah satu yang dibilang ke Ferguson, nih gue bukan pemain, gue nggak mau kayak gini nih. Iya. Dan sampai sekarang mereka masih berdebat tuh soal itu. Tapi maksud gue sekarang di zaman era modern ini, lu nggak bisa lepas dari sosial media. Emang secara generasi beda. Kemarin kita sempat bahas juga soal sosmed itu akan berubah. Satu, lu punya orang tahu lu siapa, lu punya duit banyak. Benar. Kalau fondasi nomor satu sih rata-rata gue liat ya, karena gue suka nonton dokumenter main bola segala macam. Family foundation tuh penting banget. Lu ditempel, lu sama siapa nih sehari-hari lu? Bergaulnya sama siapa? Gue berkaca, misalnya sekarang kalau gue suka talent tuh, kalau Alcaraz kan, dia selalu bawa kakaknya. Tim kecil itu kayak family. Sedangkan main bola dengan gaji segitu, lu pasti bawa entourage lu kan. Vini segala macam, teman-teman lu undang. Ya lu disekelilingin sama siapa nih? Kalau rata-rata sih yang pegang sama nyokapnya sih, makanya beberapa nyokapnya ditaruh di rumah segala macam supaya
secara psikologis lu safe gitu. Penting banget di anak umur segitu soalnya. Dan gue masih gue selalu bertanya-tanya sih Mas. Gue di podcast juga beberapa kali ngomong sama Koko bahwa kalau lu nonton yang Ted Lasso itu ada di season berapa, Ted Lasso itu di timnya cerita itu ada psikolognya. Iya, selalu ada. Nah, ini tuh United tuh tidak ada ya kok ya? Enggak, masa enggak ada? Tapi enggak ada spotlight ke media. Iya. Karena menurut gua akan selalu bilang pemain yang masuk ke United itu tidak lagi tentang dia jago skill, tapi mentalitas. Sama verifikasi pada saat mungkin ya, kayaknya levelan kayak City mungkin, ya Pep kan termasuk orang yang cukup personal kan ya. Sebelum lo hire pemain, oke lo jago, ini lo bagus segala macam, lo mesti lihat track back ke belakang lo, background lo seperti apa, supaya secara mental ini siap dengan gaya leadership lo kayak gitu-gitu, kayaknya mengharuskan sampai ke situ maksud lo kan? Gue akan refer lagi kalau dari obrolan itu, Amorim ketika gue baca di awal-awal setelah di awal-awal dia mati United, itu ada artikel yang mengatakan Amorim itu secara psychologicalnya dia tuh jago banget approaching. Iya. Dia tuh certified ini, Mas, motoric skill. Dia tuh salah satu certified motoric skill dan menurut gua harusnya kalau lu bisa mempelajari itu dia bisa baca gerak-gerik pemain sih. Kayak body language gitu bisa. Katanya dia belajar untuk bisa bagaimana approaching orang. Sih neurolinguistic I don't know. Kayak psychological. Dia tuh punya ada basic course itu something yang psikolog gitu. Jadi apa yang lu bisa persuasif ke orang, lu bisa bikin orang berbuat sesuai bukan hipnotis tapi dengan kemampuan lu berbahasa, lu bisa menjual ide. Lihat ketika dia press con tuh dia bisa. Makanya bagus banget kan. Susunan katanya. Makanya gue kirain tuh emang dia kan. Tapi karena gue baru tahu soal ini, it could be by design. Emang itu udah part dari cara dia jualan. Jualan. Dan menurut gue ketika balik lagi pelatih itu pasti ketika di ruang ganti sama di ruang presscon adalah dua orang yang berbeda. Gue selalu penasaran kalau kita ngeliat dokumentarinya Man City gitu. Wah, Pep mah anjing. Kalau misalnya di locker room, gitu. Itu tapi menarik banget deh. Makanya kan gue penasaran juga ini kalau kita coba connecting the dots lagi ya. Ketika Amazon ngasih duit ke MU, nih, ayo kita bikin dokumenter MU. Amorim nolak. Ditolak sama padahal gede loh itu. Berarti ada sesuatu yang berbeda. Ditolak. Oh iya bener. Makanya gue penasaran ketika Amorim di locker room tuh dia menjadi orang yang seperti apa? Apakah dia bisa ngayom pemain atau pemain kayak bacot nih bapak. Nah, itu portofolionya dia beda lah. Pep belum pernah ngelatih sama dia belum pernah ngelatih. Misalnya Pep orang nggak tahu backgroundnya siapa, saya beda. Pep World Cup, Champions League winner as a player, national team player. Secara portofolio as a player kan penting juga kan. Saat lo nggak kerja kan, pemain dengan sangat gampangnya bilang, ya lu nggak pernah main di level gue. Lu cuma bisa ngomong doang. Karena ya balik lagi bukannya untuk mendiskreditkan generasi, tapi Gen Z itu punya thinking yang kritikal itu lebih jauh. Dan pemain-pemain kayak Amad Diallo, kayak Zirkzee atau mungkin even nggak tahu lah Dalot apa segala macam, menurut gue secara pribadi tuh mereka kalau gue ketemu ya kayak Bruno dan Dalot tuh nice banget Mas. Dalot itu ketika sebelum masuk ke stadion ketika match day itu dia dari kalau di Manchester kan di Old Trafford ada tuh yang nungguin kan apa namanya fans. South Stand. Bukan yang mereka datang dari bus atau pakai mobil. Itu bukan South Stand. Tempat keluar? Beda. Oh, itu beda ya? Enggak, yang di belakang nih, Mas. Gue lupa itu stand mana. Yang Sir Alex Ferguson stand itu tuh North Stand kan. North Stand ya kalau gue lupa. Jadi itu yang pemain pada datang tuh Dalot dari ujung kiri ke ujung kanan semua. Fan servicingnya bagus banget. Even Bruno pun juga kayak gitu. Even Amorim pun sama fans tuh sangat bener-bener bisa baik banget. Mingle banget. Dan itu yang orang-orang bilang, Bruno udah jadi toxic nih buat DMU. Menurut gua enggak lah. Iya, orang mungkin capek ngeliat Bruno dimainin terus kok. Tapi kalau menurut gua sih Del ya, kalau ngomong tadi kayak pemain muda gitu-gitu, menurut gua kalau di lapangan nih, United tuh musim lalu bahkan sampai sekarang aja tiap pertandingan ada aja yang gobloknya, ngebugnya nih. Ntar pertandingan kali ini si Bruno-nya yang salah lah, ntar pertandingan ke depan Casemiro-nya lah, ada aja loh kalau lu perhatiin dulu. Dan itu menurut gua karena kekonsistenan. Terus kedua, lagi-lagi memang Bruno menurut gua sebagai kapten leadership-nya kurang gitu. Dan di mana? Ya dia cengeng gitu. Dan di dressing room nggak ada yang dari anak-anak muda
langsung yang seniornya nggak ada. Itu dia loncat setelah beberapa satu ini musim kedua, ketiga langsung kapten. Siapa si Bruno? Setelah musim ketiga, setelah si Maguire turun. Dan waktu itu tuh gapnya tuh hilang setelah Rooney nggak ada. Waktu dulu kan awal-awal pemain-pemain muda masih ada seniornya gitu-gitu. Dan menurut gue itu penting banget. Zaman dulu 2010-2012 kalau kalian ingat ada pemain yang digadang-gadang jago banget, Rafael Morrison. Endingnya dia cuma main 3 kali. Padahal Ferguson bilang ini pemain akademi terbaiknya United setelah Scholes. Lebih baik dari Scholes. Iya, Rafael Morrison. Orang Morrison. Paul Pogba. Ini yang katanya Pogba sama Lingard. Pogba bilang kalau ini pemain tuh kalau enggak jago banget kayak Neymar di Santos bla 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 gitu. Kalau di FC skill move 5. Nah, zaman itu United lingkungannya lagi oke banget. Lagi nggak jauh lah. Sosmed belum kayak sekarang. Tapi dia kalahnya di mana? Di disiplin sama etos kerja. Di zaman seperti dulu aja seperti itu gitu. Apa di zaman sekarang lu udah ada sosmed terus lu pun juga nggak disiplin. Wah itu sih ke laut aja sih. Gue agak beda. Gue coba ngelihat. Gue sempat waktu mulai diomongin. Terus gue suka ngelihat. Gue nggak suka reaksinya dia pada saat lo disappointed sama decision apa di lapangan. Si Bruno. Tak offside ini, whining, bla 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 bla. Awalnya gue gitu karena dia pegang Baumgarten ya. Tapi kayaknya gue ngelihatnya malah dia harus memilih satu karakter yang gue banget. Menurut gue. Karena kalau dia harus berubah gara-gara orang, gue jadi yang bukan gue. Dia yang gue lihat malah passionnya. Kemarin ada tuh video yang dimarah-marah di dak kan, di bench kan. Passion kan? Kayak pertandingan sepak bola lu lihat kadang-kadang berantem, terus lu pasti salah satunya lu pikir ini songong. Pada akhirnya anjing nih, langsung berantem mulu nih. Misalnya udah pasti pukul-pukulan di luar. Ternyata mereka baikan. Terus pas presscon mereka bilang, ya gue respect dia karena it's a passion di lapangan. Gue melihatnya satu dari sisi itu. Terus kedua, Bruno, gini, menurut lo Roy Keane nice guy apa enggak? Kalau baca buku Ferguson, lo baca bukunya, he is not a nice guy. Jadi menurut gue, kalau tim lo, kan semua pemain 11 tuh nggak bisa bergantung sama satu dong. Lo ada 11 pemain digaji, lo punya responsible masing-masing. Yang dibutuhkan sama kapten itu agresi udah. Di waktu seperti ini menurut gue. Kayak Roy Keane kan zaman kelas 90 itu selalu bilang suasana ruang ganti itu tergantung suasana hatinya Roy Keane saat itu. Kalau dia hari itu lagi anjing banget, even latihan doang, itu bisa ngehe banget. Tapi kalau udah lagi seneng, happy banget. Makanya Ronaldo waktu pertama kali masuk kan dihajar dulu sama Roy Keane. Ternyata dihajar-hajar terus, Roy Keane nggak suka kan. Waktu itu Roy Keane juga udah mulai masalah-masalah tuh, kayaknya udah mulai new generation kan. Tapi abis itu Roy Keane bilang, anjing nih orang gue sikat terus nggak berhenti-berhenti. Gue hajar terus, gue nggak peduli. Mindset kan? Iya, mindset. Sosok abang-abangan nih. Sosok abang-abangan yang sekarang ada di United itu katanya Maguire, Dalot, Bruno, Tom Heaton. Dipilih kan? Iya. Kan orang baik kan? Iya. Tapi baik-baik semua Del. Ada satu lagi. Iya, gue lupa tuh. Tapi sorry nih gue tambahin. Tadi yang Rafael Morrison kan waktu zaman Roy Keane ada, seingat gue ada handphone siapa nyala bunyi dibanting kan sama Roy Keane. Nah Rafael Morrison lebih gila lagi. Jadi ceritanya dia nitip handphone sama Rio Ferdinand, minta tolong casin, ya kan? Dia waktu itu belum dressing room, belum di first team. Klasik banget ya kan? Minta tolong Rio Ferdinand casin. Nah, dibawalah ke first team dressing room. Itu ada handphone Rooney lagi ngecas, dicabut sama Rio Ferdinand, dicolok lah handphone Rafael Morrison. Apa yang terjadi? Dibanting sama Gary Neville. Lu kurang ajar lu masuk gini. Ternyata salah paham. Jadi, ya maksudnya zaman dulu tuh. Ya berapa 15 tahun lalu permasalahan handphone sampai begitu. Drama-drama tuh udah ada. Senioritasnya segitunya gitu. Cuman sekarang kan nggak ada, itu gila banget. Lo lebih ngelihat ini orang-orang yang sekarang beruntung nggak ada senioritas se-layer itu gitu. Jadinya kemana-mana nih kayak nggak ada kepalanya, nggak ada yang ditakuti gitu, nggak ada respect lah. Zaman kita dulu kuliah mungkin atau sekolah kan senioritas tuh kayak, wah lu anak 70, anak 8, anak 3 gitu. Lu kuliah di UI, di segala macam ada tuh senioritasnya. Somehow itu tidak bisa dibenarkan. Tapi somehow juga itu yang perlu untuk mental kan? Untuk mental. Betul. Ngefek mental. Karena kalau mental lo nggak kuat menurut gua, nggak akan jadi apa-apa lo ke depannya. Lo dihajar terus. Gua di DP jadi host kardus ya. Capek, tapi mental kan. Ada di sini sekarang. Oh iya. Bagus, makasih ya. Karena sama baju. Iya. XL. Gue dulu juga, ya maksudnya kita kerja juga, kalau ngomongnya agak lebih jauh lagi, gue juga mulai dari bagi-bagiin flyer kalau lagi pameran gitu-gitu. Kalau kita berangkatnya dari bawah,
begitu kita di atas mental sih lumayan kejaga karena lu pernah ada di tempat anak baru. Benar. Maksudnya kalau lu lihat di dunia, maksudnya lu yang kecebur di film, di sinetron apa segala macam, pasti ada kan masih kayak gitu-gitunya kan. Tapi itu kan itu yang ngebentuk mental lu kuat sejauh mana. Dan sekarang kalau kita refer ke Manchester United itu yang tidak ada menurut gue. Maksudnya gap dari pemain-pemain ini tuh apakah Bruno di respect sama para koleganya atau enggak mungkin apakah Amorim dengan sebenarnya gap umurnya sebagai pelatih itu tidak terlalu jauh, dia pelatih muda gitu, apakah pemain-pemain juga bisa look up ke dia bahwa oh ini pelatih ini someone to rely on gua lah untuk bermain. Itu yang nggak ada sekarang menurut set the tone deh. Lu butuh satu orang ya, kayak lu tahu ada Zlatan, ada Ronaldo, ada Messi yang semua ceritanya 1 jam sebelum gua kedatangan tempat latihan ya udah di situ, gua pulang dia sejam masih ada zaman Beckham segala macam. Tapi ya makanya gue gara-gara tadi lo ngomong soal abang-abangan, ya abang-abangannya baik semua mukanya. Gue ada orang-orang seru gitu ya. Pasti pemain lebih seneng yang seru-seru aja deh gitu. Tapi sekarang emang perlunya marah sih kayaknya. Emi perlu marah sih. Lo ngeliat kemarin yang lawan Chelsea pun itu tone-nya beda banget. Mereka tuh gontok-gontokan. Lawan City anjing apa-apaan gue bilang. Kartu kuning aja nggak ada sama sekali. Gue bilang gue nonton babak kedua karena besoknya gue di lapangan. Tapi kalau ngomong main babak kedua lawan Chelsea, ya MU nggak bisa apa-apa sih. Iya. Jujur. Udah babak kedua 2-0 ya? Kita 2-0 babak pertama. 2-0 sampai kebobolan kan. Masalah gini Del, babak kedua MU Chelsea itu main nggak ada winger, bener-bener cuman dia ngandelin Caicedo pemain tengah dan Joao Pedro depan. Karena Pedro Neto, terus si Estevao sama Cole Palmer juga cedera. Tapi emang dia waktu Chelsea banyak yang kemarin gue nonton pundit-pundit ngomong juga di luar pundit Sky Sports segala macam, mereka bilang Maresca salah ngerespon abis kartu merah. Langsung malah tanda kutip panik ganti pemain. Iya, lo ganti pemain terus ada satu Pedro Neto diganti ya? Iya, Pedro Neto sama Estevao diganti. Padahal untuk nge-stretch MU, lu butuh pemain sayap yang winger kencang. Betul. Makanya dia salah ngerespon. Ya balik lagi sih. Ya beruntungnya kita sih, beruntungnya MU sih. Gila, kasihan lu, bayangin lu jadi Bruno nih. Anjing lu kemarin menang lu kayak lihat ya. Golin tuh dia udah masih kita kritik juga kalau dia boleh ngomong sama lu sih kok. Anjing gue bilang. Gue golin nih katanya. Pressure udah sebesar itu. Lu bayangin pressure-nya buat dia tuh segede gitu. Iya. Jadi ya gue akhirnya agak berubah juga. Gue sempet yang tadi dia balik lagi Bruno dikit ya. Gue bilang kalau di awal gue nggak suka, terus habis itu gue anjing. Tapi gue juga kalau jadi dia udah gue jadi diri gue aja. Gue udah dengerin orang. Gue bisa bebas menjadi diri gue sendiri. Gue mau marah. Selama kan dia juga nggak yang asal tiba-tiba nekel nggak kayak Roy Keane. Ya itulah gue rasa butuhnya lingkungan yang baik sama psikologi butuh untuk itu sih. Dan gue juga jadi penasaran juga ketika Bruno tetap dijadiin si pemain tengah. Tapi kalau itu itu posisi kan. Itu penasaran banget gue. Apakah Mainu tidak se-capable itulah. Mainu menit 86 apa 87 dimasukin baru kok. 70-an apa boleh? Iya lupa gue. Coba nih Mainu itu 87 dimasukin. 87 ya? 87. Ini gue doang ya. Base karena kita main FIFA gitu di FIFA FC 25 kan kerasa tuh. So dari tengah lo gaya main lo mau deep lying atau lo mau box to box atau lo mau holding gitu. Mainu tuh menurut gue jago untuk exit. Lo lagi di under pressure, dia bola ke dia bisa exit untuk buka ruang. Karena dia punya skill dan mainnya close kan. Tapi dia masih butuh satu orang lagi untuk ngantar ke depan kan. Nah Bruno itu agresi untuk nyerangnya itu menurut gue lebih hidup. Dia bisa tiba-tiba langsung creating chances kalau dia bisa dari lini kedua dia bisa langsung lempar ke depan. Nah itu dia mungkin yang akhirnya dibelain sama Amorim. Gue mendingan pasang Bruno deh. Karena satu lagi gue cuma punya Casemiro kan untuk holding. Iya mau Ugarte, tapi kan ya begitu. Akhirnya kalau misalkan Mainu nggak bisa holding ya menurut lu berdua? Enggak, kurang ya? Iya, enggak sih untuk agresi karena kurang. Iya, sama fisiknya kurang. Tapi untuk 2 pertandingan ke depan satu pertandingan selanjutnya ya Casemiro nggak ada ya berarti itu antara Bruno Ugarte atau Bruno Ugarte. Maino lagi. Kasihin siapa kemarin nggak suka banget sama Ugarte. Tama udah. Gua kalau udah denger Ugarte baper deh. Itu yang jadi sulit sebenarnya adalah ketika kita refer ke awal musim ini ada nama Baleba gitu. Baleba yang kayak nih anak ngotot banget, udah personal agreement-nya juga udah jadi, sampai akhirnya nggak jadi, dan ujung-ujungnya sekarang ya gue baru dapat kabar juga berita pelatihnya si siapa? Brighton. Fabian Hassler. Bilang kayak, ini udah nggak fokus nih Baleba nih, ada Pure
gitu. Tapi makanya akhirnya kalau lo sebut Baleba, itu dia menjadi menarik. Mungkin ya itu dia bisa mengisi kekosongan yang mungkin sekarang kita punya harapan di situ. Tapi kalau sedikit ngomongin soal si Khabib ini, menurut gue jadi baru inget. Kayaknya juga agak bahaya posisinya dia sekarang. Jadi pasang di camp nanggung. Dipasang di center midfield kalau nggak ada breaker yang kuat, nanggung. Dipasang di CDM, defensive work rate-nya nggak begitu bagus. Agak susah masang dia. Kalau di FIFA tuh lo kuning terus, lo taruh sini kuning, lo taruh sini kuning, taruh sini. Mau apa sebenarnya balik lagi? Ini mana sih gitu Mas? Ya kan lo suka gitu kan? Kalau menurut gue, ya kita sebelum ntar kita bahas solusi untuk Mainu adalah rotasi pemainnya. Iya. Maksud gue jangan lo tinggalin gitu aja dong. Iya, maksud gue tuh kalau lo mau coba nih ntar lawan Brentford ya. Brentford. Ya, Kunya sama Bumo mungkin udah susah digoyang di situ. Tapi harus sih menurut gue. Tapi harus digoyang. Apa nih? Mereka akan dipakai ditukar, maksudnya rotasi pemain, Mas. Gimana? Jadi misalnya Kunya sama Mbuemo nih. Kan selalu berdua nih. Salah satu jangan main dulu. Maksud gua harus ada breakernya ketika lagi mentok, oke Kunya masuk atau Mbuemo masuk. Ya itu menurut gua daripada lu memainkan yang dia orang lagi terus deadlock dari awal sampai mungkin tengah pertandingan, lu masukin orang lagi for the sake of cuman ganti pemain, nggak akan gerak juga. Kalau gua sotoyan gua nih, oke Kunya Mbuemo tuh Premier League proven. Oke, Mbuemo mungkin bisa entar deh babak kedua kalau babak pertama misalnya Kunya sama Mainu misal atau nggak Kunya sama Bruno nggak works. Ya udah bisa dirotasi lagi. Dan itu yang menurut gua harus bisa Amorim gambling aja. Lu udah gambling mainin Bruno jadi CDM. Udah cobain lagi aja yang lain. Malah gua sempat mikir gila-gila. Kayak nggak punya opsi maksudnya. Iya, bisa aja CDM itu Martinez deh atau Maguire sekalian. Iya. Martinez bisa. Maguire mungkin masih tanya. Cuma Maguire pernah dia di Ajax. Pernah. By design atau karena nggak ada pilihan? Gua nggak tahu kalau itu. Cuman pasti dia pernah. Maksud gua, ini kan kalau sekarang Amorim butuh yang holding midfielder yang bisa, oke, siapa ini pelapisnya Casemiro? Lu punya pemain yang udah gitu-gitu doang, udah nih. Dicoba aja dengan dia ini berapa kali kita lihat lawan Chelsea kemarin, Deli tiba-tiba ke depan, Euro juga ke depan. Lu kita Europa League tahun lalu, Deli Maguire crossing, maksud gua hal-hal kayak gitu yang bisa dieksplorasi. Yang musim lalu nih Europa League permainan United tidak ada yang kelihatan sekarang di IPL ini ketika di kreativitas itu. Iya. Mereka tuh mainnya greget banget loh. Ada yang mana nih? Sekarang apa dulu? Yang Europa League musim lalu, yang kita sebelum kalah sama Spurs gara-gara Onana itu kan ya udah gitu. Mainnya beda banget ngelihat di Premier League sama di kompetisi Eropa. Kenapa di Premier League itu tidak bisa diimplementasikan? Itu tanda tanya besar buat gua. Sampai titik di mana kemarin gua ngelihat MU peringkat belasan dan ada kemungkinan mereka degradasi. Gua pengen degradasi, Mas. Sekalian aja. Gila. Men pedih sih itu jangan, men. Pedih, tapi menurut gua itu salah satu siap. Semua nggak ada yang siap. Even pindah gue. Even gue nggak siap. Pindah keluar negeri. Even gue nggak siap, Mas. Tapi kalau hal itu yang ngebuat jadinya permasalahan utama, kalau kata orang-orang gitu ya. Glazers kalau misalnya dia kan mikirin bisnisnya doang nih. Kalau bisnisnya goyang, dia lepas. Menurut gue itu terakhir, itu reason terakhir. Tapi ternyata Glazers cabut dan MU masih gitu-gitu aja. Emang ini tim udah jadi kayak Leeds United zaman dulu sama Blackburn Rovers anjing. Yang udah mantan tim besar. Cuma kan loyalitas kita, passion kita nggak akan pernah mati. Gitu. Masa lu pengen ngelihat kita match day MU lawan Wrexham terus? Lawan misalnya Oxford. Astaga. Ya, kalau tadi agak ngelebar. Itu sih seru sih. Tapi nggak usah dicoba, Mas. Itu Oxford aja naik. Kena mental kok. Premier League jangan kita ke bawah. Baik lagi di tengah, Baleba dengan ada kabar bahwa dia udah nggak fokus di Brighton tuh valid nggak sih menurut lo kok atau? Gue nontonin Brighton dari awal musim, memang jelek banget. Jelek. Gue nonton banget. Karena gue punya Minteh. Yang gue Minteh. Nah. Di FPL gue punya Minteh, dapat 9 nggak gue pasang. Bahkan kemarin di pertandingan lawan Spurs, gue nonton. Itu dia benar-benar kayak main nggak ada gregetnya. Ratingnya 6,2 kok. Terus Footmob. Dan di tapi sebelumnya kayak apa? Apa yang masih gitu lagi jangan-jangan? Nggak, musim lalu emang gila banget. Kayak box-to-box saya kayak Kante zaman dulu. Makanya badan gede. Bukan dari YouTube tapi kan lo dari game. Maksudnya kalau di YouTube-nya gue nonton. Iya. Menarik banget nih pemain. Dan di musim ini tuh dia di pertandingan kedua apa ketiga. Dia golin. Babak 1 ditarik, Mas. Main lagi babak sekarang. Kedua. Iya, di musim ini.
di musim ini. Jadi memang 5 pertandingan awal dia mainnya biasa banget. Kayak, ini nih Baleba yang dicari-cari MU gitu. Beban. Ya tapi kalau... maksud gue, kalau dia... sorry, kepotong. Nggak, aman. Maksudnya, kalau dia akhirnya memainkan itu ya padahal sebenarnya dia harus jualannya sekarang. Mumpung offering appetite orang sama lu lagi bagus-bagusnya, lu harus main itu lu pemain bola display lu cuma di lapangan doang. Benar. Ya menurut gue itu sih harusnya. Ini Mas keanehannya, gue pernah bahas di podcast itu keanehannya MU. Lu kalau emang butuh pemain tengah, kenapa nggak dari awal beli pemain tengah? Kemudian dia punya poin juga. Malah beli penyerang sama striker dulu sama kiper terakhir. Pemain tengah tuh nggak ada, baru last minute. Atau kemarin omongan belakang ruangnya udah diomongin lama kali, baru keluar di situ begitu ternyata bisa. Ketertarikannya emang udah ada dari depan, tapi memang kan mereka kalau nggak salah kontrak tuh lu boleh bener-bener baru direct sama calon pembeli lu tuh secara kontrak tuh ada aturannya lah gitu. Lu nggak boleh kayak announce, even ngobrol aja nggak boleh. Gitu. 6 bulan sebelum kontrak habis. Iya, kalau nggak salah ada waktu lah. Nah, kalau si klubnya juga kan nggak mau klub kan boleh aja kan terima offer misalnya dari MU, Brighton, gue tertarik sama Baleba. Ya nggak mungkin lah dia publicly ngomong pemain lo gimana pada saat pemain lo nggak punya. Lo lagi main lo di sini, tiba-tiba dia udah ngomong lo mau dijual sama dia gitu. Ya masih bete lah lo. Mungkin sebelumnya mungkin juga udah ada, tapi mungkin baru publicly kita tahu. Mungkin dan tapi kalau dari yang gue lihat itu terlalu last minute dan dari Brighton ya jatuhnya ya kayak zamannya Anthony ngelepas dari Ajax ke MU kayak nih take it or leave it gitu, dan untungnya MU kan masih sadar gitu. Dan tapi menurut gue ya dengan dia sekarang mainnya jelek nih, sebetulnya blessing in disguise kan. Kenapa? Ya kalau emang MU tetap mau beli dia, harganya turun dong. Sedangkan kalau dia perform terus, iya Brighton pasti. Kalau ternyata beli harga turun tapi ternyata mainnya juga turun gimana kok? Itu kan. Itu kita udah pernah gitu tuh. Itu yang susah tuh. Karena ekspektasi kita tinggi sama Iya. Jadi kita udah belajar beberapa kali kan. Højlund, gue paling patah hati. Lu paling gini keterit nih dari kapan ya? Lu paling patah hati pemain yang lu kayaknya wah dia bakalan works terus habis itu enggak works siapa? Paling patah hati gua. Gua Anthony sih. Gua Garnacho. Lu karena? Gua enggak, Rashford. Habis itu Garnacho. Enggak yang dibeli. Udah jadi pemain udah hot ini hot item nih di Europe terus dibeli sama MU. Lu berharap banyak habis itu di era-era terakhir beberapa musim terakhir nih. Bebas. Kalau dulu Zaha. Wilfried Zaha. Emang sempat beli MU? Sempat semusim. Zaha sempat semusim. Terus dia pacarin anaknya David Moyes, akhirnya dipecat dia. Iya, Wilfried Zaha. Gua yang punya enggak ada di memori gua. Dan terakhir Højlund gua. Kalau Højlund. Kalau gue ekspektasi gue sangat tinggi itu Radamel Falcao sebenarnya. Walaupun waktu itu udah patah kaki ya. Iya, udah berumur tapi menurut gue suka banget main. Iya, Falcao. Itu gila sih. Falcao Cavani gue. Gue suka Cavani sih. Tapi Cavani karena Ronaldo masuk kan jadi cabut kan. Cuman dua pemain dan udah di prime di body kit lah. Iya. Mungkin kalau ada satu lagi gue mungkin Alexis Sanchez kali. Di waktu yang tidak tepat juga. Iya, dia bilang kayak, "Nih kayaknya gue salah masuk MU deh, kayak gue salah." Salah tim ya, bisa nggak sih kontraknya dilihat lagi. Jadi ya kalau kita refer ke banyak cerita gitu sampai yang Mourinho bilang, "Gua yang paling bisa dibanggakan adalah ketika bisa membawa United peringkat kedua." Ini ada apa sih anjing di dalam MU? Iya, sadly tapi betrut kan itu. Yang dia ngomong itu gila. Dia ngomongin number saja pialanya. Iya, apakah mungkin gara-gara kita kalau ngomongin instansi gitu, ada tuh instansi yang di luar kayak Catalan bagus banget tapi ujung-ujung dalamnya bobrok. Ya ada juga kayak gitu. Contoh banyak ya. Banyak ya. Instansi pemerintahan negara Wakanda misalnya gitu kan banyak kayak gitu. Dia ada arah-arah situ juga. Enggak boleh. Itu contoh. Gue banyak sih. Contoh ya. Gue sih nonton. Iya, jadi Baleba ya. Jadi gimana dua posisi, ada ketum 1, ada ketum 2 gimana gitu rasanya? Ya? Aduh, nggak usah gitu-gitu. Kita mau nonton MU aja. Nonton MU aja, nggak usah begitu ya. Ya. Coba ngomong lagi. Baleba gimana? Patahin dong, belokin dong. Sapu dong. Kalau mau ngomong aja sapu dong. Bantu aku. Nah, gue nanya-nanya di belakang aja. Iya. Biar nyambung nih konteksnya. Baleba berarti mau lo berdua dia tetap datang. Kalau gue, kalau ada window-nya kebuka, maksudnya dari ada jalannya, duitnya ada, paksain
ambil kalau gue. Karena sekarang orang beli pemain kadang-kadang kalau ngambil sekarang lu nggak tahu 6 bulan ke depan tiba-tiba kalau MU bagus. Kalau MU Islam iya. Nggak jadi menarik kan tahun depan proyek itu. Tiba-tiba Liverpool nawarin lagi atau siapapun yang juara Premier League diambil. Gue jadi pemain dalam waktu 6 bulan. Udah banyak sih buktinya pemain bagus rising star habis itu flop. Gue mendingan pindah yang udah pasti-pasti aja. Apalagi sekarang ya tawarin gaji lebih gede gitu. Kalau sekarang ada window-nya dianya oke, klubnya oke, ini ambil. Iya, menurut gue kualitas dia ya. Gue setuju sih kalau beli Baleba tuh mustinya besoknya Januari. Kenapa? Karena kalau emang MU semau itu sama dia ya, mending beli besok Januari karena dengan sisa pertandingan di Liga Inggris sama FA Cup, ya dia punya waktu untuk main. Iya. Ya, ini ngomongin waktu Todd Boehly yang ngambil Chelsea nih. Iya. Kita ketawain kan, Mudryk, apa. Orang gila apa nih, orang nggak masuk akal. Tapi ujung-ujungnya dirapihin. Tapi akhirnya dia bilang, gue kumpulinnya dulu. Ya kayak bisnis aja. Source-nya lu tutup dulu buat yang lain ngambil, hotel-hotelnya selama kan lu ada duit ya. Nanti masalah sistemnya tinggal gue bikin belakang karena window lu bisa beli pemain yang lagi bagus dan secara statistik terbukti nggak banyak kesempatannya. Iya, dan itu ya plus minus. Baik lagi ketika United juga punya satu peraturan ketika Ineos masuk zaman Ten Hag, kalau lu juga ingat kok yang gue sempat mention, mereka tuh ada 5 peraturan mas. Salah satu peraturannya adalah tidak membeli pemain yang di atas 25 tahun. Tapi case-nya Kunya menurut gue itu special case. Baru ulang tahun soalnya. 26 enggak, dia tuh tapi udah 26 ketika dibeli United. Golnya tapi di tahun ini. Yeah. Nah, itu pun yang lain tuh kayak misalnya kayak kemarin kita bilang kan, kenapa nggak Emi Martinez aja, kenapa Senne Lammens gitu kan. Ya itu juga mungkin salah satu peraturan dari Ineos yang tidak menyarankan jangan pemain lebih dari 25. Umur dan gaji kan. Gaji kan nggak boleh di atas 200. Ya, gaji juga nggak boleh di atas 200 mas. Makanya kemarin Donnarumma tuh anjing harga jualnya murah. Iya. Tapi gajinya di atas 200. Menurut Kapologi yang gue dikata-katain kemarin. Kapologi apaan tuh anjing? Tapi enggak itu situs isinya ini gaji-gaji pemain. Udah kata-katain gue kemarin nama mereka gara-gara gue itu astaga. Gimana mas? Gimana? Tapi kalau kemarin Emi Martinez pada akhirnya gue suka. Saat itu kita butuh memang kan. Iya. Ya mungkin kalau dia punya mental di Premier League nggak ada dia tapi dia punya CV World Cup winner cukup lah. Cuman nggak bagus buat face-nya Emi sih. Jadi kayak Milan tuh. Iya. Sorry, bukannya ini disrespect, cuma maksud gue ya kita kayak kepepet terus gitu. Iya. Terus Milan potong. Iya buat kalau emang Ineos membangun United ini untuk long term, ya lebih baik fokus cari kiper muda gitu. Nah, Senne Lammens nih main dalam Brentford. Nah, gimana? Senne Lammens main dalam Brentford. Harusnya main lah. Harus. Main lah. Nggak mau coba di karena Karabo kapan? Udah keluar mas. Udah keluar. Oh iya. Udah keluar mas. Udah keluar. Terlalu tua mas kita mas. Nanti malam teman-teman kita baru mau main kita udah keluar duluan. Padahal itu yang di awal-awal musim kita banggain kita nggak bermain di Eropa. Iya. Tapi ternyata juga di lokal kita tidak bermain. Grimsby anjing. Sampai ngerencanain pertandingan friendly sih baru denger sih gua. Iya, emang tai. Iya, baru sih. Berarti sekosong itu. Iya. Dan itu kan ajang cari duit juga sebetulnya. Buat MU. Ya apapun itu MU mesti selalu selling tiket. Ya Bapak tour guide ini kan tahu ya. Benar. Salam dari Tom. Seller namanya Tom semua ya. Dan ya Senne Lammens menurut gua harus dikasih waktu main Brentford. Dicoba lah. Harus takut tapi. Ya, kita juga semua takut mas. Maksudnya kan balik lagi mentalitas. Gua awam banget sih dia. Gua cuma ngeliat plug di YouTube. Gua cuma berkaca sama situ doang. Gua rasa kita semua begitu gitu loh. Dan kita cuma bisa statistik. Dia tinggi. 109 deh kalau nggak salah. 90 coba kita lihat. 95 karena 90 ya. Sekarang jadi penting banget. Even Pep aja akhirnya dia mau Donnarumma tuh bukan spek kipernya Pep nggak bisa pegang bola. Tapi di yang sekarang dengan physical dan variasi serangan. Dulu tuh Inggris sempat yang semuanya main dari kanan. Terus sempat yang bola-bola jauh. Sekarang tuh lu bisa dari kanan, bisa jauh. Iya. Udah akhirnya Donnarumma high ceiling banget. Lu butuh kiper yang udah all in aja segede gitu. Tingginya 193. Iya kan? Tinggi dia. Cuman gua nggak tahu build badannya segimana. Umur berapa sih dia? Umur 23. 2002. Premier League beda sih emang. Itu dia. Balik lagi mentalitas. Kalau emang nggak bisa mereka nggak kuat,
udah bubar. Iya makanya menurut gua lawan Brentford besok ya mesti dicoba sih. Iya. Kapan lagi? Karena gue beda. Coba kalau nggak minggu ini, minggu depan lawan Sunderland. Ya kan? Ya menurut gua 2 pertandingan ini lawan Brentford sama Sunderland dicoba bagus, habis itu international break karena habis itu kan kita lawan Liverpool. Nah, itu bisa jadi bahan evaluasinya Amorim, Mas. Mau masang Altay atau Lamens setelah international atau break lawan Liverpool nanti. Wah, anjing lah. Itu beyond sih kalau itu beneran jadi konsiderasi beyond sih. Selain Liga, FA Cup kapan? Oh, nanti masih Januari. Udah nggak ada apa-apa lagi. MU kosong banget. Kosong banget, banyak gabut ini. Setelah habis lawan Brentford ketemu Sunderland. Gue mendingan lawan Sunderland. Kenapa? Karena menurut gue sekarang menurut gue tapi ya, yang dibutuhin MU, Amorim terutama konsistensi. Kalau gue mungkin karena gue tua, ya gue konvensional, don't change to winning team kalau gue. Karena kecuali Casemironya ya diganti ya. Karena ada Sunderland. Maksud gue tepat di Sunderland mungkin lu masih bisa handle lah. Cuman kalau untuk Brentford, ini tim walaupun pelatih ganti, ini tim Premier League nih. Iya. Gue butuh stabilitas dan gue ngerasa yang kemarin game plan yang kemarin dengan skuad yang ada sekarang menurut gue udah cukup. Even Luke Shaw dimainin dari menit awal. Even Luke Shaw. Coba deh, lu starting line up lawan Brentford. Kiper Baindir, oke. 3 back siapa? Gua. Iya. Yang sehat siapa? Licha sehat gak? Sehat? Oh enggak, belum. Semua sehat kecuali Licha. Semua sehat? Iya, kecuali Licha. Gue pasang De Ligt. Iya. Yoro. Kiri gue pasang Shaw. Pasti lu masih terpercaya. Enggak. Shaw kemarin tuh keberatan pantat. Gue gak ada opsi. Opsi lu siapa? Coba lo kasih dulu. Heaven. Enggak, gue De Ligt, Maguire, Yoro gue. De Ligt? Maguire, Yoro. Bisa. Oh, kita udah Maguire ya? Iya. De Ligt, Maguire, Yoro gue. Kan kemarin Shaw, Maguire sama De Ligt. Iya. Coba. Enggak sih, gue Shaw. Tuh, tetap ya. De Ligt, tadi bilang siapa lagi? De Ligt, Yoro, Shaw. Opening ya? Iya. Maksudnya buka game. Okay. Maguire tapi ready kan? Iya. Iya. Bek kanan. Iya. Full bek kanan? Yang ready? Mazraoui, Dalot, tadi semua? Udah. Dalot masih cedera sekarang? Masih ya? Masih. De Ligt sama? De Ligt sama Leon. Mazraoui Dorgu sama Ahmad. Mazraoui, Ahmad Dorgu. Iya. Dorgu kan tempat di Dorgu kiri kan? Sama gua. Mazraoui Ahmad. Gua Mazraoui. Gue coba Leon belum ready. Ya belum. Yakin lu? Masih main di Under 21. Ya udah enggak ada pilihan Mazraoui. Mazraoui Chelsea Kukurela di kantongin anjing. Mazraoui sama Bumo link up-nya bagus banget. Iya, Mazraoui tapi kalau di itu gue pasang stay back. Oh, stay back ya. Biar enggak maju ya. Stay back while attacking di FC. Terus dia bisa crossing juga kok Mazraoui oke. Dorgu bisa crossing loh kemarin. Dorgu iya, satu kali ke Sesko. Itu di satu area yang dia harus improve. Kalau dia bisa improve, dia akan kepake banget. Iya, karena secara begitu tuh. Iya, crossingnya kurang banget. Karena dia aggressionnya bagus, keeping bolanya sih potensial nggak bisa sih dia di press hancur. Tapi kalau dia punya crossing bagus dari sudut-sudut sempit itu dengan gaya mainnya dia mainnya agak nge-wide gitu, dia bisa crossing bagus. Gue mungkin kiri Dorgu. Tengah yang nemenin Fernandes siapa? Nemenin Bruno. dia kayaknya udah pesimis banget. Pasti pakai Bruno. Gedek banget. Tapi yang nemenin siapa? Kalau gue nggak pola pilihan gue tanpa Fernandes apa nggak? Atau gitu? Boleh nggak apa-apa terserah lu. Anjing. Lu maunya siapa di tengah nih? Ada Ugarte, Maino, Bruno, Mason Mount. Gua akan berani sih kalau dipaksakan. Enggak, gua akan pasang Casemiro sama Kabimeno. Kan Casemiro kartu merah. Oh iya, Casemiro kartu merah. Gua mungkin kok Kabimeno akan gua mainin. Susah kan? Jadi pasti deg-degan juga ya. Gue pasang Fernandes sih, gue kencing di celana. Teran nih gitu nih. Kobe Ugarte. Tapi menurut gue untuk pertandingan besok, udah pasti Bruno di tengah sih. Pasti. Yaudah, kita harus realistis aja. Udah realistis, sudah pasti. Gak usah ngayal-ngayal ya. Oke. Bruno sama Ugarte. Nggak ada lagi. Bruno Maino sih. Kalau gue ya. Nggak berani. Atau Bruno Mount. Aduh anjing. Nggak berani, men. Itu mah anjing sih kata gua kalau segitu mah. Kalau Kabimeno dia mau komit. Bruno Maino oke, tapi kalau Bruno mana ya agak ini. Nanti harus ada breaker tuh. Iya. Harus ada breaker. Gua kalau jadi Amorim gua bilang sama Ugarte, lu stay back, holding, ada bola, injek aja, nggak usah mikirin passing yang ada depan mata lo. Lu lihat baju merah lo oper. Passing salah, gua kesel banget sama orang baju merah lo oper. Habis ambil bola lo oper, nggak usah sok-sok pivot apa nggak usah. Besok balikin ke belakang. Lawan
Brentford. Oh, berarti pertama kali United pakai jersey ini nih. Hitam. Iya, hitam. Kan bajunya merah putih kan. Banget lu ya? Iya, emang kalau yang hitam tuh gitu. Kalau lawannya putih atau merah pasti pakai hitam. Iya. Wah, mantap. Gua berarti tadi siapa? Ugarte Bruno. Iya. 2 pemain belakang striker. 2 pemain belakang striker yang ada sekarang. Gua punya fit kan? Kunya Seblik fit kan? Udah kan kemarin udah main. Gua akan pasang Kunya Mbeumo. 2 depan Sesko. Cuma Sesko, bukan Mason Mount. Sik. Itu lan apa ya kita lan? Awal-awal itu Arsenal. 3 ya. Oke, mau lihat Sesko nih. Nih. Gue udah main, gue beli Sesko ya kan di FPL. Tapi lu nggak seyakin itu emang lawan Brentford? Nggak yakin. Lawan Fulham aja kita deg-degan ya anjing. Gue sekarang mau lawan Sunderland, mau lawan Brentford, mau lawan Chelsea. Buat gue semua sama. Tapi menurut ini Del, menurut Opta Analyze, MU tuh 5 pertandingan pertama itu yang paling susah lawannya. Tapi nggak tahu ya ratingnya berdasarkan apa. Cuman 5-5-nya itu paling susah. Ya kita let's say dari 5, 3 itu kita lawan big team kan. Arsenal, Chelsea sama City. Yang dimana calculated loss lah kalau lawan si City, dan 2-nya itu Fulham sama Burnley. Burnley kita menang ya dengan begitu gitu ya. Sebetulnya sih lawan Burnley ya menurut gua kita menang harusnya dengan lebih firm lah. Meyakinkan sih. Ya cuma karena Dalo waktu itu ninggalin posnya, jadi pemain Burnley bisa crossing ke tengah, dan gol kedua gue lupa. Itu juga karena scrimmage. Ya harusnya lawan Burnley itu aman gitu loh. Dan dan Brentford 5 pertandingan pertama ini dia baru sekali menang, sekali seri. Nggak konsisten dan nggak ditinggal Mbeumo, dia memang kehilangan. Peringkat 17 sekarang. Betul. Tapi ada Jordan Henderson. Kemarin dia bagus banget di Brentford ternyata. Asisnya kemarin buat si Wisa. Iya. Gue lupa. Iya, dia Wisa nggak salah. Dia crossing dari belakang. Wisa tuh udah bukannya pindah ke Newcastle? Belum ya. Oke. Gue lupa dia golnya Brentford kemarin crossing plus through dari belakang. Sama potong gitu. Iya, sama ini. Brentford tuh punya teknik baru dalam mencetak gol. Seperti Ahran Pratama. Lempar throw-in ke dalam box. Tapi itu juga dilakukan Deli kemarin. Iya. Itu kayak formula sekarang orang kalau throw-in itu emang harus yang dalam gitu. Iya, itu udah beberapa kali dilakukan di IPL. Itu ini Del, kalau gue lupa ya, gue denger siapa. Jadi dari itu mulai sering dari musim lalu. Dan musim lalu dari posisi seperti itu 14 gol kejadian. Jadi kayak untuk tim-tim statistiknya ada ya, kalau udah mentok lo lempar aja gitu. Betul. Jadi untuk tim-tim yang nggak bisa ngebubarin yang tim-tim parkir tank apa gitu, ya udah mau nggak mau udah dapet throw-in, lemparnya ke dalam scrimmage apa, ya udah biarin aja gitu. Tapi gue udah nggak bisa dari musim lalu sih. Gue udah terutama musim ini, gue udah nggak bisa ngotak-ngotakin ke Premier League 10 ke atas 10 ke bawah. Lu lihat pertandingan, lu lihat Bournemouth nggak mainnya? Iya. Dulu Bournemouth itu celah-celahan kita tuh. Tim lu apa? Bournemouth. Kalau lihat mainnya Bournemouth. Iya. Lu mau dijual Semenyo ya? Dia ada Semenyo Bournemouth. Dewa mainnya mecur bagus banget. Evan Nilsson. Mau dibeli Liverpool kan dia? Siapa? Dibeli siapa Semenyo ya? Semenyo. Ditaksir siapa? Liverpool juga mau bikin lapangan pedal kan? Semua pemain Semenyo itu semua tempat dibeli. Sebetulnya ini sempat mau dibeli MU, Del. Iya. Cuma dari mana sih? Karena Amorim naksir kan apa pelatih sebelumnya? Semenyo Semenyo mau dibeli MU, cuman Semenyo yang mundur gara-gara dia tahu dia ditawarin gaji itu lebih kecil daripada si Kunya apa Mbeumo gitu. Akhirnya dia mundur. Belum butuh tapi sih. Dia agak unik juga tuh. Dia bisa main CM, bisa main sayap, bisa cuman versatile dia. Lumayan versatile, cuman ya Bournemouth aja tuh mainnya kayak begitu. Jadi gue sekarang lihat mau lawan Brentford, lawan Sunderland, udah nih kayak final. Ya besok lawan Brentford atau lawan Sunderland itu Champions League-nya Madrid, mau lawan siapapun itu di Champions League. Iya. Berarti gue satu hal yang gue pengen penasaran banget, apakah Amorim berani ganti Sesko? Maksudnya dari awal gue malah pengen Zirkzee mainin. Zirkzee mainin. Suka ya? Gue ngerasa sih, tapi gue ngerasa minute play-nya belum banyak. Zirkzee kan karena abis cedera. Iya, cuma kan kemarin udah sempat main juga. Amorim juga pasang lawan siapa, lawan Fulham atau lawan siapa, main 2 striker juga tuh. Ada Zirkzee dan juga si Sesko. Menurut gua, kalau Sesko juga belum nemu ritmenya, udah Zirkzee dulu aja. Jadi kalau misalnya Zirkzee itu oke dari menit pertama, ada sense of competition itu loh. Jadi bisa compete bareng. Jadi ada rebutan jadi striker nih. Iya, tapi Zirkzee kan kita sama-sama tahu dia sebetulnya lebih bagus di belakang striker. Musim lalu kan. Tapi kan nggak mungkin bisa dipakai di belakang striker dong sekarang.
Bisa gantian. Tapi kalau ini gue ngomongnya di menit awal kok. Oh, menit awal. Dari menit awal. Atau opsi satu lagi, karena gue ngelihat striker kayak Sesko butuh kerannya dibuka dulu nih. Bisa. Dan itu dia butuh waktu yang cukup banyak di satu pertandingan untuk punya peluang itu. Nah, gue nggak tahu secara statistik dari dia kemarin main sebelumnya. Dapat ada 2 kesempatan itu bisa ngoper ke dia. Naik nggak tuh? Iya. Naik nggak tapi? Apanya? Bisa secara statistik, secara performance dia dari yang kemarin dia 2 kali starter nih. 2 kali starter. Work rate-nya oke. Work rate-nya oke. Cukup oke. Naik, maksudnya secara buka ruang ada. Nah, maksud gue mungkin dia butuh keran yang mungkin ketemu tim-tim kayak Brentford, Sunderland, kalau let's say 6 menit, 60 menit, 65 lo diganti, tapi lo at least punya porsi lebih banyak untuk lo kesempatan untuk cetak gol, mungkin instingnya mulai ketemu tuh. Karena striker kayaknya lo main bola kan? Iya. Lo main bola kan? Gue main bola tapi nggak sejago Enggak. Dia jago banget. Lo kalau main bola ada harinya lo main, abis itu ada bad day. Tiba-tiba lo satu hari main, di awal pertandingan lo golin, kayak semuanya lo tahu aja. Lo enak aja terima bola, confidence naik kan? Lo tahu gue bakal nyetak gol lagi nih. Nah, kayaknya butuh itu gitu. Tapi memang kalau lo berkaca sama kebutuhan tim kan, kita juga timnya butuh gol bukan cuma Iya. Cuman gue harapannya ngelihat dari Sesko, dia punya, kemarin kita bahas juga, dia punya pace, dia punya tendangan dari jauh, dia punya badan, dia bisa jadi, kemarin golnya siapa tuh yang disundul itu dari dia kan? Iya, yang kartu merah. Oh iya, kartu merah Sanchez dari dia. Lempar, sundul palanya dia, besok dia punya itu. Iya. Kalau dia bisa fungsional, gue yakin dia masih butuh waktu untuk akhirnya. Gue masih percaya dia bisa nyaingin Haaland gue ya. Mungkin jauhan. Mungkin sekarang gue ngomong, gue nggak setuju. Tolong di clickbait yang tadi ya, tolong di clickbait ya. Jadi menurut lo dia bisa nyaingin Haaland? Gue nggak tahu kapan. Tapi in the future dia punya potensi untuk ke arah situ kalau dia udah ketemu. Gue merasa dia ada kualitas untuk become elite world class striker. Gua nggak setuju. Kenapa? Karena secara atribut dia tuh nggak kayak Haaland dan dia tuh lebih ke pemantul striker sih. Dia striker untuk cetak gol. Jangan meremehkan Ben Kasyafani. Enggak. Tebakan skor Chelsea MU aja tepat gimana? Tapi nggak apa-apa. Feng Shui lu kurang bagus kok. Feng Shui kurang bagus. Gue lumayan beresiko tapi ya boleh kan. Boleh. Nggak, karena gini ya. Kalau Haaland tuh menurut gue udah eksepsional lah. Itu blessing lah. Itu kan orang ngelihat Kylian Mbappe, ngelihat Yamal itu udah kayak, wah ini orang pemain jago nih gitu. Udah lah itu nggak bisa dipapain lah. Enggak. Gue nggak mau ngomong abis itu gue patahin lagi karena gue ngelihat dia punya potensi ke arah situ. Personal, gue suka. Menurut gue sepak bola modern secara build ada di dia semuanya. But then again Mas. Si Sesko. Iya, dia tinggi, dia tajam, dia punya tendangan, dia punya pace. Iya. Ya bisa kanan mungkin skill move 4 ada dia. 4 kali ya. 4 kan? 5 sih enggak. Jadi main game ini. Potensi iya maksudnya paling gampang ngegambarin itu kalau main FC lu kerasa nih. Iya. 4 sama 5 tuh kalau kita ngomongin potensi semuanya tuh punya Mas. Kayak tadi kita ngomongin Rafael Morrison tuh potensi ada. Ada. But then again nih, baik lagi kita bukannya mematahkan tapi kita di sini berdiskusi bahwa bener enggak. Potensi itu adalah kita butuh ini. Iya, potensi itu apakah bisa diasah atau tidak? Bisa dipertajam atau tidak? Karena misalnya dulu nih Koko, wah kayak gue nggak bisa nih dia ngomong depan layar. Tapi dia punya potensi untuk ngomongin MU. Iya. Mas, akhirnya sampai sekarang semua orang siapa yang nggak kenal Koko? United. Gini deh. Kelas. Gini deh. Mungkin gue bukannya ralat, tapi kita yang countable aja, yang bisa dihitung. Iya. Semua kita by numbers nih. Mungkin gue bukan ralat dia akan seperti Haaland, tapi dia punya kualitas untuk bisa at least nyetak 15 gol satu season. Itu gue setuju. Lebih visible lah. Itu lebih possible. Betul. 15 sampai 17 gol per season. Nggak tahu sekarang, nggak tahu musim depan. Gitu. Iya. Cuma masalahnya Sesko ini kan nggak cetak gol bukan karena dianya Mas, karena rekan-rekan setimnya yang rekan-rekan setimnya anjing. Amat. Højlund dua tuh jago banget di Napoli anjing. Højlund jago tadi pagi nggak berkutik loh. Højlund tadi pagi Napoli. Enggak oke ya? Nggak berkutik loh. Ya cuma ada tusun lah. Plus minus lah. Nah, cuman kenapa dia nggak bisa cetak gol itu karena Ahmad nggak oper-oper Højlund. Sumpah sih, main gue gedek banget. Siapa? Pas Ahmad nggak oper Sesko. Oh iya. Ahmad tuh berusaha ngegocek mulu bangsat gue kata gue. Sama memang lagi sih Del ya. Kalau di lapangan tuh decision making mereka tuh bener-bener itu suka goyah sih. Kemarin tuh ada posisi nih Bruno udah pegang bola di depan kotak penalti. Itu kanan ada Sesko, dia dapat bola dari Sesko, terus Sesko buka ruang, Ahmad kiri sendiri kosong. Dia malah oper balikin ke Sesko. Jadi kayak
Batal lagi. Ya sebenarnya kalau kita sekarang di MU back ya sekarang ya kondisinya tuh kita setiap diserang kita cemas. Setiap serangan kita setiap ada bola masuk ke setengah lapangan kita udah pasti kita anxiety, cemas. It could be apapun terjadi di situ, bisa gol kita udah ngerasain macam-macam lah. Nah bedanya, ya lo kan nonton Liverpool, lo nonton apa mereka safe, ya gue ngeliat ya Virgil van Dijk anjing situ orang VDV tuh bola seliar apapun dia bisa jinakin seakan-akan, lo maju aja, tenang nih gue pegang nih. Nah kita tuh nggak punya perasaan itu. Iya. Kerasa nggak di bagian situ? Kerasa. Belum ada Maguire. Maguire tuh sebenarnya bisa kayak gitu. The Ligt pun juga bisa. Tapi kemarin Maguire anjing juga tuh orang. Ini lagi enak-enaknya nonton dia nih. Oh boleh juga nih. Tiba-tiba ada lah dia passing salah, lu suka gitu. Lu kenapa sih? Lu udah mulai nih suka sama lu nih. Lu passing salah lagi, transisi salah lagi, itu basic banget gitu. Iya. Lu kemarin liat Maguire nggak yang pas dia di subs? Nggak yang lawan Chelsea dia di subs, dia keluar loh di pinggir lapangan. Itu kan sekarang bola itu kan disiapin di atas kon kan. Ditendang sama dia supaya pemain Chelsea nggak bisa buru-buru. Jadi maksud gue ada gregetnya untuk Maguire, gue ngelihat potensi ada di Euro juga. Respect lah, Maguire itu respect. Iya. Kalau The Ligt gue ngerasa apakah musim ini bisa jadi pembuktian dia lebih jauh. Karena ketika dia di Ajax dulu gue berharap banget dia bisa sama. Tapi akhirnya ke Juve dulu. Seperti ke Munchen juga. Ke Munchen habis itu ke MU. Cuman apakah dia bisa membuktikan bahwa di United ini dengan yang lagi bapuk-bapuknya dia yang kayak dulu di Ajax itu bisa benar-benar ada lah, karena menurut gua secara leadershipnya itu ada. Mungkin Max captain kalau dia tidak cedera segala macam setelah Bruno The Ligt. Iya. Tapi ya kemarin juga akhirnya banyak yang The Ligt banyak yang peneliti banyak yang ngomong, gue lihat di Twitter juga banyak yang muji dia juga. Dia bilang katanya leadership mulai muncul nih di sosmed kemarin berapa. Leadership mulai kelihatan, agresinya mulai kelihatan gitu. Tapi ya mungkin ya tetap sistemnya yang belum bisa ngelindungin pemain dari kebobolan gitu. Karena itu cemas itu enggak. Cemas tuh bukan kita, mereka juga cemas ya. Mental sih itu cemas kan. Terus masuk. Aduh, nih bisa macam-macam nih kayak lo pantat tuh kencang terus gitu kan kalau lagi secara mental gitu. Mungkin top 3 pemain yang menurut gue punya mentalnya bagus itu Maguire, The Ligt, satu lagi Euro. Lu nggak suka ya? Gue kemarin bilang Euro mature. Tapi untuk secara mentalitas itu udah kebentuk. The Ligt, Maguire, mungkin satu lagi gue ngelihatnya adalah si Mazraoui. Secara mentalitas ya. Mainnya tuh orang banyak yang bilang, oh MU selalu beli pemain transfer jelek terus. Cuman The Ligt yang Mazraoui menurut gue tuh eksepsional. Itu meet expectation loh mereka berdua itu. Above menurut gue. Itu ya bisa diperdebatkan silakan. Cuma menurut gue pembelian Ten Hag yang menurut gue masih bisa dimaafkan dan masih oke. The Ligt sama Mazraoui. Catatan amalnya ETH. Itu yang baik kan situ tuh. Di situ sama Martinez lah. Martinez menurut gua sama Zirkzee oke lah. Sama menurut gua Martinez ini konsistensi injurinya tuh. Dia soalnya ini banget siapa? Dia badannya kecil kan. Apa selebor atau sih bahasanya? Slor. Ya karena mungkin dia orangnya kecil. Di mana? Ajax di daerah saya. Dia masuk ke Premier League. Anjing nih Premier League striker gede-gede banget itu ketemu Haaland segala macam ya mungkin itu berat kan. Prediksi. Kakak. Lawan? Brentford. 3-0. 0-3 dong, kan away. Oh iya 0-3 buat United. Nah, ini niger nih. Ini niger nih. Dipotong ya. Dipotong ya, tolong ya, dipotong ya. Gua MU Brentford, gua 2-0 karena kayaknya fokusnya ke depan kalau misalkan Amorim melihat dari yang kemarin, tengah ke depan tuh masih udah punya potensi nyetak gol, kayaknya belakang mesti clean sheet. Kayaknya nutup ruang agak parkir bus, nggak usah seagresi kemarin karena secara kualitas tim ya walaupun semua pertandingan di Premier League sama, secara kualitas saya masih di atas lah. Jadi harusnya lebih berani untuk pegang bola. Jadi gue berharap clean sheet, golin 2 jangan kurang-kurang karena agregat kita udah goal difference kita jauh banget. Kita minus 2 ya. Yakin 2-0. Visible lah. Yang paling visible 5 back loh. Apa? Brentford main 5 back. Makanya dia harus berkaca sama kemarin pertandingan Burnley yang semua ditutup di tengah, compact banget, lu mesti breakin. Iya. Gue 2-0 sih. Oke, itu dia. Gila ya, ini kalau udah ngobrol sama yang senior tuh kagak berasa anjir udah berapa? Mas Abi. Jam 10. Jam 10. Gila kagak berasa. Rekor. Semua ini rekor. Ini gila pernah ngalir ini ngobrol ini gila. Gila. Sorry ya guys. Coba kok kasih di kolom komen Mas Ben harus datang lagi ya. Coba di sini. Reguler ya live react.
Action Podcast semuanya di sini ya. Jadi kita lihat lawan Brentford seperti apa. Thank you banget untuk yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe sama komen. Jangan lupa juga kita di The United Wave selain ada podcast, kita juga akan bikin sesuatu yang ger lain. Selain open trip juga kita akan ada mungkin main bola bareng sama Mas Ben, Mas Iko, semua segala macam. Sama katanya Koko pengen bikin merchandise, muka dia lagi nangis. Akhir kata gini. Aku tuh capek gitu. Lo bikin ngeterin. Jadi kalau kalah. Ya udah akhir kata Mardel. Ben, Kak Siapa di sini. Pokoknya nanti see you guys. Sorry guys.